Argumentasi kami akan dimulai dari 3, 2, 1. Menurut B.J. Habibie, kendati manusia memiliki nilai-nilai hak asasi manusia yang melekat secara perseorangan, tetapi manusia tidak dapat terhindar dari kodrat sebagai makhluk sosial. Karena itu, sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, maka harus jaga keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, sebelum kami menyampaikan argumentasi dari tim kami yang setuju dengan mosi pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ismail Fatus Siva, speak bicara pertama. Di sebelah kiri saya Ramadhani Galuh Saputra, speak bicara kedua, dan Trimedia Farizal Putra, speak bicara ketiga. Culpa, una, par esto, hukuman harus timpal dan kejahatan. Korupsi adalah suatu tindakan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan uang negara untuk memperkaya diri. Hal ini dapat merugikan negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah masuk dalam kategori yang sangat membahayakan. Persoalan bangsa yang bersifat darurat yang dihadapi negara Indonesia di masa ke masa dengan rentan waktu yang relatif lama belum dapat terselesaikan dengan baik sampai sekarang. Tetap saja para pelaku tindak pidana korupsi hadir di negeri ini sebagai penjajah yang menjadi musuh seluruh elemen masyarakat. Sehubungan dengan korupsi tersebut melahirkan sejumlah pelaku utama korupsi, salah satunya pejabat publik dan lembaga legislatif serta jajarannya. Pejabat dan lembaga legislatif mempunyai peran yang strategis untuk melakukan korupsi lewat wewenang yang melekat pada jabatannya, dan perbuatan mereka dapat mengakibatkan kebangkrutan nasional. Berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Watch bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran di tahun 2022, Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK, setidaknya dalam satu semester di tahun 2022, potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai 33,6 triliun. Dengan adanya problem ini, perlu adanya pemberantasan dengan diberikannya pembatasan hak asasi manusia, yaitu hak pilih dan memilih yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28C ayat 2, bahwa dalam pasal tersebut dengan tegas dan jelas menyebutkan hak asasi manusia juga memiliki batasannya, di antaranya tidak mengganggu hak orang lain, tidak bertentangan dengan nilai moral, norma agama, keamanan, dan ketertiban umum. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan argumentasi yang sudah dipaparkan, kami nyatakan dengan setuju dalam pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi. Argumentasi ini akan dipertegaskan lagi oleh rekan saya di pembicara 2 dan 3. Lex dura sed tamen scripta. Hukum memanglah kejam, tapi itulah yang tertulis. Seperti yang kita ketahui bersama Dewan Juri yang terhormat, korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dikategorikan melawan hukum atau melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang mana orang tersebut menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan perekonomian negara. Maraknya praktik korupsi di Indonesia disertai dengan penegakan hukum yang masih dinilai lemah, membuat beberapa pihak beranggapan bahwa pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus tindak pidana korupsi merupakan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi di tanah air ini. Dewan Juri yang terhormat, setidaknya ada 3 alasan mengapa saya mendukung mosi ini. Yang pertama, pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi dapat memberikan efek jera dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang kedua, pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi juga dapat memberikan sinyal bahwa tindak pidana korupsi tidak akan ditoleransi di Indonesia dan bahwa pelakunya akan dikenakan sanksi yang tegas. Yang ketiga, pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Karena apa? Karena menunjukkan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tidak pandang bulu. Lalu kami perkuat argumen kami dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Disebutkan bahwa pembatasan atau pencabutan hak asasi manusia hanya diperkenankan berdasarkan undang-undang. Tujuannya menjamin pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Dan selanjutnya, pencabutan hak politik juga diatur dalam pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim diantaranya adalah hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Dengan demikian, basis hukum bagi hakim dalam memutuskan pencabutan hak politik telah sah karena ada dasar hukum yang setara dengan undang-undang, yaitu KUHP. Menurut Mufti Fajar berpendapat bahwa asas non-retroaktif menjadi salah satu prinsip yang menjadi pilar utama dalam hukum, khususnya hukum pidana, bagi semua masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Tidak hanya demi kepastian hukum, tetapi juga demi keadilan dan demi harkat dan martabat manusia. Dewan Juri yang terhormat, pada penerapannya pencabutan hak politik seringkali ditentang karena dianggap berbenturan dengan aspek-aspek hak asasi manusia. Namun yang perlu diperhatikan bahwa setiap perorangan yang memiliki hak asasi manusia juga harus menghormati aspek-aspek yang menjadi hak perorangan lainnya, yakni para masyarakat miskin, yang mana hak yang seharusnya mereka miliki tetapi direnggut oleh para koruptor. Dengan adanya hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat malah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menjelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Jika kasus korupsi sampai sekarang tidak ditangani dengan serius, maka sampai
mulai kapan Indonesia akan serius dalam menanggapi kasus korupsi Dewan Juri yang terhormat? Ini juga diatur dalam pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tertulis, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan selanjutnya dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 8J ayat 2 juga menjelaskan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Saya akan mempertegas pendapat dari pembicara pertama dan kedua. Facinus quos inquinet aequat, kesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran nilai-nilai sosial dan nilai-nilai ekonomi masyarakat. Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Atijo Alkausar menyatakan bahwa negara Indonesia sejak tahun 2002 dengan diberlakunya UU KPK mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, extraordinary crimes. Oleh karena itu, pemberantasannya pun harus dituntut dengan cara yang luar biasa, extraordinary enforcement, berdasarkan bukti dan data dari Indonesia Corruption Watch, bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2022, Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Setidaknya dalam satu semester tahun 2022, kerugian keuangan negara akibat kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan 252 kasus dengan 612 tersangka mencapai jumlah yang sangat fantastis, yakni 33,6 triliun. Dewan Juri yang terhormat, apa jadinya negara ini jika kita diam saja? Maka upaya menekan praktik berbahaya ini harus dilakukan secara terpusat, salah satunya dengan mendukung mosi ini. Bahkan secara yuridis telah diatur pidana tambahan pencabutan hak politik dalam pasal 10 Junto, pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Poin yuridis lainnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai pidana tambahan, yakni berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu, penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu dapat diberikan oleh pemerintah kepada yang terpidana. Yang menjadi pertanyaan, apakah pencabutan hak tersebut melanggar hak asasi manusia? Namun tidak, Dewan Juri yang terhormat, karena hak mereka cuma dibatasi, bukan dilanggar. Seperti yang sudah dibawakan oleh pembicara kedua tadi, bahwasanya kita tidak akan melupakan pasal 28J ayat 1 dan 2 yang secara eksplisit menjelaskan bahwa setiap warga negara harus tunduk menghormati hak-hak dan pembatasan-pembatasan yang diatur undang-undang demi memenuhi tuntutan yang adil sesuai norma-norma dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Sejatinya, berpartisipatif dalam pemerintahan dan pemilihan umum bukanlah bagian dari hak yang dilarang pengurangannya oleh konstitusi karena masuk dalam dirujable right, yang berarti hak ini dapat dilanggar dalam penegakan hukum. Mengapa tim kami sangat mendukung mosi perdebatan kali ini, Dewan Juri yang terhormat? Karena melihat akibat dari tidak dicabutnya hak politik bagi mantan narapidana korupsi, seperti kasus korupsi berulang Bupati Kudus pada 2003-2008 yang melakukan korupsi anggaran sarana pendidikan tahun 2004, kemudian setelah bebas pada 2015 kembali mencalonkan diri pada tahun 2018, namun ia kembali ditangkap karena kasus jual beli jabatan. Jadi, sanksi yang dijatuhkan sebelumnya belum membuat efek jera, serta tidak ada yang dapat menjamin bahwa narapidana korupsi tidak melakukan kegagalannya lagi jika masuk ke politik. Karenanya, pemerintah sebagai regulator harus berani membuat kebijakan mengambil langkah dengan mencabut hak politik mantan narapidana korupsi. Bagaimana bisa pemerintah diam saja dengan fakta dan data bukti tersebut? Akibatnya, masyarakat hanya bisa pasrah dihadapkan dengan calon wakil-wakilnya yang pernah merusak kepercayaan serta menimbulkan kegelisahan di hati mereka. Luka yang sebelumnya belum sembuh malah ditambah dengan luka yang baru. Apabila pemerintah tidak mengambil langkah ini, maka sudah dapat disimpulkan bahwa pemerintah kurang serius untuk memberantas korupsi di negara ini. Dewan Juri yang terhormat, bukankah kita selama ini selalu menginginkan pertumbuhan kualitas pemerintah yang bersih? Maka sudah seharusnya proses pemilihan anggota dalam pemerintahan harus berkualitas dengan dimasukkannya orang-orang yang bersih. Kami menilai bahwa mantan narapidana korupsi sudah tidak layak untuk masuk lagi menjadi wakil rakyat. Kesimpulannya, kami tetap berpegang teguh untuk mendukung mosi ini, yakni pencabutan hak politik bagi mantan narapidana korupsi. Karena melihat kengerian yang ditimbulkan dari praktik berbahaya ini, kami yakin bahwa negara harus bertindak tegas dengan mencabut hak politik bagi mantan narapidana korupsi. Karena sanksi-sanksi yang diberikan sebelumnya belum memberikan efek jera. Justru dengan mencabut hak politik dapat memberikan keuntungan, yakni dapat memberikan efek jera dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, dan juga dapat memberikan sinyal bahwa hukum di Indonesia ditegakkan dengan adil dan tidak pandang bulu. Kita tetap setuju karena mendukung pemerintahan yang bersih. Sudah sepatutnya proses pemilihan dan orang-orang yang masuk dalam pemerintahan juga harus bersih pula. Maka sampai detik ini kami sebagai tim pro setuju bahwa pencabutan hak politik bagi mantan narapidana korupsi. Sekian dari argumentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Justisia.